Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, Indonesia menjadi salah satu pasar utama ekonomi dan keuangan syariah global. Pada 2019 total pangsa pasar, industri halal domestik terhadap global mencapai 11%. Untuk mengubah kondisi Indonesia sebagai target pasar menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia, perlu dilakukan serangkaian upaya membangun ekosistem ekonomi syariah yang kuat dan bersaing. Jalan-jalan ke kota Salatiga, jangan lupa beli cindramata, Dewan Juri dan pemerhati hukum semua. Mari simak pemaparan materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang kami hormati dan para pemerhati hukum sekalian, sebelum kita melangkah lebih lanjut membahas mosi perdebatan kali ini, yang tidak lain ialah pandemi menjadi penghalang peningkatan literasi ekonomi Islam, izinkanlah kami sebagai pihak oposisi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Anisatur Rohmah selaku opening statement, rekan saya Anas Khairul Anam selaku pembidas pertama, serta Analia Wulandari selaku pembidas kedua sekaligus closing statement. Dewan Juri yang terhormat, tidak bisa dipungkiri pandemi COVID-19 yang menyerang masyarakat dunia telah menciptakan kenormalan baru. Setidaknya ada 4 pergeseran perilaku masyarakat atau yang sering kita sebut dengan society megashift yang terjadi akibat pandemi ini, yakni keharusan untuk tinggal di rumah, mengedepankan aktivitas virtual, meningkatkan empati dalam masyarakat, dan berubahnya bottom of pyramid. Kebijakan untuk tinggal di rumah yang dikeluarkan oleh pemerintah membuat aktivitas virtual menjadi semakin meningkat. Salah satunya perekonomian berbasis digital. Sejalan dengan hal ini, kegiatan perekonomian berbasis digital pun turut berkembang, sehingga sangat dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman, khususnya literasi digital guna mendukung kegiatan masyarakat dalam memanfaatkan digitalisasi ekonomi tersebut. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, ekonomi syariah pertama kali hadir di Indonesia melalui pendirian Bank Muamalat yang beroperasi pada tahun 1991. Sekaligus merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Perkembangan industri keuangan syariah diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa bank konvensional dapat melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Seiring dengan berjalannya waktu, ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang dengan dibentuknya KNKS, Komite Nasional Keuangan Syariah, pada tahun 2016. Kemudian Bank Syariah Indonesia yang digadang-gadang akan meningkatkan pasar keuangan syariah Indonesia di mata dunia, resmi beroperasi pasca diluncurkan pada Senin 1 Februari 2021. Adapun untuk meningkatkan jaminan produk halal di Indonesia, pemerintah telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH. Tahun 2019, JPH mulai diberlakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan peluncuran Master Plan Ekonomi Syariah di tahun 2019 hingga tahun 2024 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terus melakukan berbagai upaya pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dalam rangka pencapaian visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pemahaman mengenai ekonomi dan keuangan syariah supaya dapat diterima baik oleh masyarakat. Hal ini didukung oleh fakta di lapangan bahwa digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah semakin meluas dan beragam di masa pandemi ini. Begitu pula dengan informasi atau berita yang terkait, sehingga memudahkan setiap orang untuk mendapatkan literasi digital. Dewan Juri yang terhormat, sesuai dengan mosi debat kita kali ini, kami dari tim Salisan menyatakan bahwa kami kontra dengan mosi pandemi menjadi penghalang peningkatan literasi ekonomi Islam. Lalu, sebesar apakah perkembangan ekonomi Islam di Indonesia? Mari simak argumentasi dari pembicara kedua kita, Anas Khairul Anam. La yalana rotbatal iktisadi walam yulazim fi tolabi ma'isyati min hajaz sadadi wala yang tahidu man tolaba dunya wasilatan ilal akhirati wa dhari'atan matalayam yata'adab fi tolabiha biadabi syariah. Tak seorang pun mampu mencapai derajat iktisad kecuali dalam mencari nafkah kehidupannya senantiasa berjalan di atas jalan yang benar dan lurus, dan tak seorang pun berhasil dalam pencarian nafkah sebagai sarana kehidupan akhiratnya kecuali senantiasa menyertainya usahanya dengan adab yang sesuai dengan syariah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Bunga mawar bunga melati. Dewan Juri yang kami hormati, potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sangatlah besar.
Namun, jalan panjang untuk membangkitkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah masih rendahnya literasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Literasi ekonomi dan keuangan syariah mencakup penguasaan atas pengetahuan keuangan dan unsur implementasi dari pengetahuan keuangan itu sendiri. Kemudian menjadikan konsepsi literasi keuangan menjadi lebih komprehensif. Meskipun situasi kondisi dan ekonomi menjadi terhenti akibat adanya pandemi, namun tak menyurutkan khazanah peningkatan literasi ekonomi syariah saat ini. Justru menjadi sebuah sarana dalam menumbuhkan sikap dan jiwa sosial menjadi lebih bermanfaat lagi. Komite Nasional Keuangan Syariah menyatakan bahwa literasi ekonomi dan keuangan syariah terdiri dari dua bagian besar, yaitu unsur penguasaan atas pengetahuan keuangan dan unsur implementasi dari pengetahuan tersebut. Pengetahuan di bidang ekonomi syariah termasuk pengetahuan mengenai halal supply chain di sektor real sebagai sektor pertanian yang terintegrasi, sektor industri pengolahan yakni food and fashion, sektor energi terbarukan, dan sektor wisata halal. Sedangkan pengetahuan di bidang keuangan syariah termasuk pengetahuan mengenai keuangan komersil Islam dan keuangan sosial Islam. Kemudian unsur implementasi adalah kemampuan menggunakan pengetahuan dan kehidupan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi unik setiap individu. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan bahwa ekonomi syariah di Indonesia justru mengalami pertumbuhan yang signifikan di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, produk bank syariah di Indonesia tumbuh kuat di tengah pandemi. Salah satunya karena hadirnya layanan berbasis digital yang sangat memudahkan nasabah. Fakta ini jelas menjadi bukti betapa besarnya potensi ekonomi syariah yang ada di tengah pandemi karena semakin meluasnya penggunaan teknologi digital dan akses masyarakat terhadap teknologi digital tersebut. Berdasarkan survei Bank Indonesia tahun 2020, literasi ekonomi dan keuangan syariah masyarakat Indonesia masih rendah yaitu sebesar 16,2%, sehingga masih banyak ruang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Berdasarkan data survei Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019, indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia baru sebesar 8,93% dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 9,1%. Meskipun begitu, pandemi COVID-19 bukan menjadi penghalang peningkatan literasi ekonomi Islam. Banyak media dan kegiatan yang bisa dilakukan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas, salah satunya melalui media cetak maupun elektronik. Sebagai contoh, literasi ekonomi syariah digital dapat ditingkatkan dengan menciptakan dan mensosialisasikan halal center melalui media sosial. Mahasiswa dapat berperan dalam meramaikan gerakan halal lifestyle dan menguatkan nuansa gaya hidup halal, serta dapat juga membentuk online halal gallery. Lahirnya brand ekonomi syariah juga bentuk upaya peningkatan branding ekonomi syariah di tengah masyarakat. Brand ekonomi syariah juga digunakan dengan masif dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat untuk meningkatkan literasi, edukasi, serta sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah yang masif. Keyakinan masyarakat akan ekonomi dan keuangan syariah. Brand ekonomi syariah dapat digunakan seluruh kementerian dan lembaga serta para stakeholder yang bergerak di bidang ekonomi dan keuangan syariah pada setiap produk, program, kegiatan maupun kampanye lainnya. Sekian, terima kasih. Untuk membangun negara yang demokratis, maka satu ekonomi yang merdeka harus dibangun. Insinyur Soekarno. Dewan Juri yang terhormat, meneruskan apa yang telah disampaikan rekan kami, dampak pandemi COVID-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi turut mempengaruhi perekonomian di berbagai negara. Bahkan, saat ini perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh virus tersebut. Perekonomian dunia pada negara-negara tertentu seperti Indonesia, Jepang, Hong Kong, Singapura, dan beberapa negara lain mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada triwulan 1 dan 2 di tahun 2020. Pandemi COVID-19 menimbulkan efek negatif dari kesehatan ke masalah sosial dan berlanjut ke ekonomi negara. Dewan Juri yang terhormat, sebagai penanggulangan dampak dari pandemi COVID-19, pemerintah negara Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna mengupayakan pemulihan ekonomi. Yang pertama, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Selain itu, pemerintah juga membentuk 3 kebijakan, yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah terus melakukan berbagai upaya pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dalam rangka pencapaian visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, guna mendukung program pemerintah sebagai generasi muda harus mampu memasyarakatkan pemahaman bahwa ekonomi dan keuangan syariah adalah pilihan yang tidak saja rasional, inklusif, dan berkeadilan, tapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Salah satu faktor fundamental yang menentukan keberhasilan upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah upaya peningkatan literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Semakin tinggi literasi ekonomi dan keuangan syariah pada masyarakat, maka akan semakin tinggi pula penggunaan barang dan jasa yang halal dan sesuai syariah oleh masyarakat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah secara berkelanjutan. Ekonomi Islam bukanlah sebuah disiplin ilmu, melainkan sebuah mazhab atau doktrin yang direkomendasikan Islam. Bagir As-Sadr. Dari Ponorogo ke Salatiga, Dewan Juri yang berbahagia, telah sampailah kita pada closing statement. Dari apa yang telah kami paparkan bahwa pandemi COVID-19 yang menyerang masyarakat dunia telah menciptakan kenormalan baru. Kebijakan untuk tinggal di rumah membuat aktivitas virtual menggunakan media internet semakin meningkat, khususnya perekonomian digital. Maka untuk meningkatkan ekonomi dan keuangan syariah pada tahun 2017, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH untuk melaksanakan proses JPH yang prosesnya sudah digitalisasi. Selanjutnya, brand ekonomi syariah juga merupakan sebuah simbol milik negara yang dapat digunakan untuk menyatukan kebersamaan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia juga dilakukan melalui digitalisasi. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim oposisi menegaskan kembali bahwa kami menolak mosi perdebatan kali ini. Adapun saran cerdas dari kami yang pertama, memanfaatkan media sosial populer seperti Instagram dan TikTok untuk mengenalkan produk-produk ekonomi Islam seperti wakaf uang dan zakat digital, produk halal, keuangan syariah yang dikemas dalam bentuk konten hiburan yang bernuansa edukatif. Kedua, lembaga-lembaga terkait seperti MUI, Basnas, Lasnas, OJK, lembaga keuangan syariah dan lembaga penjamin produk halal membuat konten-konten yang memungkinkan interaksi secara virtual dengan masyarakat luas. Yang ketiga, membuat iklan layanan produk syariah dan short film tentang ekonomi Islam yang menarik dan edukatif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dari mata turun ke hati, ekonomi Islam tetap di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.